Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Jami' Makkah rahimani wa rahimakumullah. Sehat. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Semoga hadirnya antum semuanya ke tempat ini seperti yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Semua manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Sampai-sampai Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami akan melihat aurat orang lain?" Kata Rasulullah, perkaranya pada waktu itu lebih dahsyat. Tidak ada orang sempat mikiri orang lain. Saking ketakutannya, saking mencekamnya, matahari didekatkan, manusia digiring ke padang mahsyar, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, ketakutan semua. Hanya ada 7 golongan. Dalam riwayat ada 1 tambahan, jadi 8. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang senang dengan masjid. Orang yang rindu dengan masjid. Orang yang hatinya kecantol di masjid. Mau berangkat kerja atau mau berangkat main, ingat sebentar lagi asar, saya tunda, saya sholat dulu. Nah, itu namanya hatinya tertawan dengan masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Juga Rasulullah mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan kecuali satu saja, mempermudah jalan kita ke surga, niscaya itu cukup untuk memotivasi kita untuk semangat belajar agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah
kemudian para malaikat, ditambah seluruh penduduk langit, ditambah seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi, bukan manusia saja, penduduk bumi. Hatta namlata fi juhriha. Apa rahasianya hewan-hewan, bahkan ikan yang ada di perairan ini mendoakan orang yang kebaikan dan yang mengajarkan kebaikan. Emang mereka dapat manfaat? Tidak didolimi. Sehingga hewan pun berterima kasih, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Itu yang pertama. Makanya Rasul mengatakan idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu nyembelih, sembelihlah yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau membunuh, bunuhlah yang baik. Dengan adanya ilmu agama, hewan-hewan itu mendapatkan kasih sayang. Bahkan Nabi melarang nyembelih hewan kurban, mengasah, menajamkan pisaunya di depan apa? Hewan. Jadi dengan belajar agama, itu hewan mendapatkan kasih sayang. Yang pertama ini ya. Yang kedua, jika pengajar kebaikan ini mengajarkan kebaikan ilmu agama, alam akan lestari. Alam akan lestari. Apa hubungannya Ustaz? Iya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, Allah buka keberkahan dari langit. Allah turunkan hujan-hujan. Hujan menumbuhkan apa? Rumput. Betul? Mengisi sungai-sungai. Rumput tumbuh, hewan-hewan herbivora bisa kenyang. Mereka senang gembira. Dan hewan-hewan karnivora pun akan memakan hewan-hewan memakan rumput. Rantai makanan akan jalan dengan manusia, dengan manusia mengajarkan kebaikan dan alam akan lestari. Makanya ada riwayat kalau hujan lama tidak turun, maka hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari anak Adam. Pernah dengar di sini? Jadi kering kerontang, hewan-hewan herbivora nggak ada rumput, karena kering. Hewan karnivora juga bingung karena mau memangsa, yang herbivora kurus-kurus. Betul, bisa dipahami. Rantai makanan terputus. Padahal kalau mereka beriman, turun hujan, rumput ini apa? Tumbuh, alam akan lestari. Makanya kalau hujan lama tidak turun, itu para hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari kalangan anak Adam. Sehingga dengan belajar agama ini secara tidak langsung antum ini melestarikan alam semesta. Pecinta alam, yang ngaji ini diantara cara mencintai alam. Karena dengan itu kita akan punya kasih sayang. Begitu ya. Ini keutamaan menuntut ilmu. Materi kita ini apa sih sekarang ini? Pelajaran-pelajaran penting dari madrasah Ramadan. Oke. Ramadan itu madrasah. Ramadan itu adalah madrasah. Maka jadikanlah Ramadan ini seperti sekolah. Ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya. Para ulama menjelaskan. Maratibus siyam fi hadhil madrasah al-ilahiyyah salasa maratib. Tingkatan orang puasa di bulan Ramadan, di madrasah Ramadan ini ada 3. Ya, tingkatan manusia yang puasa di bulan Ramadan ada 3. Ini beda dengan pertemuan kita dulu sebelum Ramadan, masih ingat? 4 pembagian manusia, masih ingat ya? Yang ingat, yang nggak ingat. Pernah saya sampaikan itu kan? 4 pembagian manusia terhadap apa? Ramadan. Kita nggak bahas ini, beda lagi nih. Ini orang puasa itu macamnya ada 3. Atau puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama
Shaumul umum, puasa umum. Puasa umum. Yashtariku fihi kulun nas. Ini semua orang bisa melakukan. Orang kaya, orang miskin, orang semua bisa ini. Gak makan, gak minum, gak numpahkan syahwat. Ini banyak yang bisa. Ini tingkatan puasa yang pertama, shaumul umum. Puasa yang umum. Banyak yang bisa. Tingkatan yang kedua, shaumul khusus. Puasa khusus. Yang puasa bukan sekedar mulutnya saja sama kemaluannya, tapi seluruh anggota tubuhnya ikut puasa. Lisannya puasa dari berbicara yang kotor, yang negatif, yang jelek. Matanya ikut puasa dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Kakinya ikut berpuasa tidak berjalan ke tempat maksiat. Jari-jarinya ikut berpuasa, tidak nulis yang aneh-aneh, tidak ngetik yang aneh-aneh, tidak melihat yang aneh-aneh. Seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Ini namanya saumu apa tadi? Al-khusus. Yang nomor 3 adalah saumu khususil khusus. Yang khusus dari yang khusus, atau khusus kuadrat. Ini seperti para anbiya, seperti orang-orang siddiqin, para aulia. Tidak cukup mulut kemaluan seperti orang umum tadi itu. Tidak cukup anggota badan seperti apa tadi? Khusus. Tapi ini hatinya pun ikut puasa. Pikirannya pun ikut puasa. Kadang-kadang orang ini hatinya mangkel sama orang itu, tapi nggak mau diomongkan. Tapi kalau yang nomor 3 ini, kata mangkel nggak ada. Bener-bener tingkatan yang paling tinggi. Ya, saumu apa tadi? Khususil khusus. Ya, pikirannya bersih, jernih, kemauannya diarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, ini semoga kita bisa meraih saumu khususil khusus. Itu gitu. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan ini? Yang pertama adalah at-tauhid. Puasa ini mendidik kita untuk menjadi insan yang bertauhid. Ya, bagaimana? Mana korelasinya puasa dengan tauhid? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana," terus imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa karena didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dia puasa ini untuk Allah, bukan dipuji manusia. Kalau di kamar tuh gak ada orang, kalau mau batal bisa aja. Beda dengan orang gak sholat, ketahuan. Saya tadi sholat jamaah, enggak ada kok di jamaah, maka tadi Anda. Tapi nek puasa ini karek wonge gelem tak gak. Mau bujuk ya iso. Betul nggih? Sekarang menampakkan puasa nih, pulang-pulang minum bisa aja. Tapi kita nggak melakukan itu. Kenapa? Karena kita ingat dipantau Allah, yakin bahwa ada satu zat yang maha melihat, ada zat yang maha mendengar. Sehingga tumbuhlah perasaan tauhid, bahwa dia mempersembahkan puasanya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Pak, tauhid ini. Tauhid ini adalah intisari ajaran Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan tauhid ini kuncinya surga.
Tauhid ini kuncinya surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan meyakini bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi puasa ini ngajarkan tauhid. Meskipun gak ada orang, Anda kehausan habis kerja, naik motor panas-panas, kemudian di kamar mandi panjenengan tidak minum airnya kamar mandi. Karena merasa dilihat Allah. Tauhid di situ itu. Tergantungnya hati kepada Allah, merasa dilihat Allah. Jadi puasa ini pertama ngajarkan tauhid. Kemudian yang kedua, puasa ini juga mengajarkan kita untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana bunyi dari atau sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183, antum sudah hafal semua? Siapa yang hafal Al-Baqarah 183? Yang keras Mas, berdiri. Bismillah. Berdiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Jadi Ramadan ini ngajari kita supaya jadi orang bertakwa. Apa korelasinya puasa dengan takwa, Ustaz? Kerat. Karena apa sih takwa itu? Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fauqa ardis syauqi yahdaru ma yara. Seorang penyair namanya Ibnu Mu'taz menggambarkan takwa dengan ucapan yang bagus. Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil, itulah takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdaru ma yara. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, onak dan juga beling. Fahdar ya maro, tentu kamu hati-hati. Sebelum jalan lihat dulu. Sing-singkan, angkat celananya. Pelan-pelan dilihat dulu. Lah orang puasa juga gitu. Kita diajari takwa dengan puasa ini. Oh iya, ini membatalkan puasa, enggak jadi. Oh saya haus. Mau minum, oh enggak jadi. Karena ini adalah larangan dalam berpuasa. Mau makan enggak boleh. Mau ngerasa nih, oh iya enggak boleh saya puasa. Mau ke tempat maksiat, oh iya saya puasa. Itulah makna dari takwa. Jadi puasa ini ngajari kita nomor pertama tadi apa? Tauhid. Nomor dua apa? Takwa. Kita diajari takwa dengan bulan Ramadan ini. Ya. Madrasah. Dan takwa ini tingkatan setelah iman. Lebih tinggi takwa daripada iman. Mana dalilnya bahwa takwa lebih tinggi dari iman? Dalilnya ya ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Untuk apa sih? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang iman saja disuruh naik kelas. Betul? Disuruh naik kelas menjadi takwa. Sarananya apa? Puasa. Di puasa ini ngajari kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Puasa ini ngajari kita as-sabr, sabar. Puasa ini ngajari kita apa? Sabar. Gimana gak sabar? Jelas-jelas antum menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga. Dan sabar ada 3. Siapa yang tahu? Ini murojaah saja, ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz. Sabar ada 3. Siapa yang bisa? Mohon angkat tangan. Silakan Pak.
Ya, sabar itu ada 3 jamaah yang dirahmati Allah. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dan itu ada dalam puasa ini. Betul? Betul apa enggak? Orang sabar panas-panas tapi puasa, ya butuh kesabaran itu. Waktunya malam-malam tidur, kita sholat tarawih, butuh kesabaran. Kalau gak sabar, pulang aja. Mesti milih pulang. Tapi karena sabar, sholat tarawih. Ya. Biasanya jarang-jarang sholat duhur di masjid. Tapi karena ini Ramadan, semangat. Nah, ini berarti sabar dalam ketaatan. Nah, Ramadan ini ngajari kita sabar. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua sabar dari kemaksiatan. Ada makanan enak, tidak mau kita makan. Sabar, ini maksiat ini. Makan di siang hari bulan Ramadan. Ada istri yang cantik di samping kita, nggak boleh kita kumpuli. Kenapa? Sabar dalam kemaksiatan. Ini maksiat ini. Itu dilarang dalam puasa. Mau ngerasani orang, sabar gak jadi. Butuh kesabaran. Dan sabar dalam menghadapi ujian. Didolimi orang. Sampai puasa. Kata Nabi gak boleh balas. Tapi katakan apa? Ada orang ngajak gegeran, ngajak tukaran, mencela sampean. Sampai puasa. Apa kata Nabi? Suruh ngomong apa? Apa? Inni shaimun. Sorry mas, aku poso mas. Nah, ini berarti ngelatih kesabaran. Jadi puasa itu melatih kita untuk sabar. Ini nomor berapa ini? 3. Lebih sulit mana? Menjalankan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan? Lebih sulit mana? Sabar dalam ketaatan atau sabar dari kemaksiatan? Dalam menjalankan ketaatan lebih sulit. Kalau menjauhi larangan lebih mudah. Alasannya Pak? Iya, karena seorang menjalankan ketaatan itu butuh tenaga, butuh pikiran, butuh duit. Iya. Orang mau taat nih, butuh duit, Pak. Mau haji butuh duit. Mau umrah butuh duit. Mau datang ke kajian sini butuh duit untuk bayar bensin, betul? Butuh tenaga. Taat sabar dalam ketaatan lebih sulit daripada sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena menjauhi maksiat itu gak butuh energi. Tinggal Anda diam, selesai sudah. Jangan berzina, ya wis meneng wae, dadi wis. Ojo berjudi, ya sudah diam aja, selesai kan? Tapi kalau berhajilah, tenaga, Pak, pikiran, duit, betul nggak? Puasalah, butuh energi. Sholatlah, tarawih, butuh tenaga, butuh waktu. Jihad melawan ngantuk dan seterusnya. Itu ya, makanya para ulama mengatakan as-sabru ala ta'a asyaddu minas sabri anil maksiyah. Sabar dalam ketaatan itu lebih sulit daripada sabar dari kemaksiatan. Yang nomor 4, Ramadan mengajarkan kepada kita asy'ur bi alamil akharin. Merasakan kesusahan orang lain. Bahasa kita kepekaan sosial. Bahasa syariatnya sedekah. Ini tumbuh perasaan kita ini cinta sesama. Ngene yo dadi wong gak duwe gak iso mangan. Ya. Gak bisa makan. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Saudara kita yang ada di Suriah. Saudara kita yang ada di Palestina yang terisolir. Saudara kita yang ada di Rohingya yang dibunuh, yang terlantar di pantai-pantai gak jelas itu. Kita bisa merasakan bagaimana sulitnya gak makan. Nah, itu melalui puasa ini. Sehingga akhirnya muncul pribadi yang baru, yang pekah sosial, yang senang sedekah.
Diterangkan dalam sebuah hadis, tidaklah pagi hari kecuali ada dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, dan doanya malaikat ini pasti diijabahi Allah. Ada dua malaikat yang berdoa setiap pagi nih. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang nomor dua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menggenggam hartanya talafan, kerusakan, kebangkrutan. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa. Maka tidak ada orang sodako rugi, tidak ada. La yankusu sodakotun min malin. Tidak ada ceritanya sodako ngurangi harta, tidak ada. Yang ada adalah sodako menambah harta. Apalagi ini bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, afdolus sodakoti sakyul ma'. Seutama-utama sodako adalah sakyul ma', ngasih air. Ngasih air. Air mineral. Kita bawa berapa karton, taruh di Masjid Jami' Makkah, dipakai orang untuk buka bersama, dipakai orang tarawih, dipakai orang baca Quran, berzikir, tegak tulangnya karena minum air pemberian kita. Itu pahalanya luar biasa. Afdolus sodakoti sakyul ma'. Seagung-agungnya sodako adalah ngasih minum air. Ada seorang wanita pelacur Bani Israel berjalan, tiba-tiba di jalan ketemu dengan seekor anjing. Seekor anjing ini kehausan. Bayangkan, akhirnya wanita ini mengambil air di sumur itu, dikasihkan ke anjing ini. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya pelacur ini. Pelacur loh itu. Karena dia melakukan seagung-agungnya sedekah. Apa tadi? Sakyul ma'. Pelacur sing nulung, sing ditulung anjing, sing nulung dianggap hina, sing ditulung ya dianggap hina. Tetapi karena ini afdolus sedekah, ditulung sama Allah, diampuni. Maka bagaimana dengan orang yang ngasih minum, membuat sumur, dipakai orang sholat? Sayyiduna Utsman bin Affan itu ketika terjadi kemarau panjang di Madinah, beliau membeli sumur Yahudi. Diminum para sahabat Nabi. Bayangkan, diminum sing ngombe sahabat Nabi. Ini yang minum tadi apa? Seekor anjing. Itu dapat pahala, diampuni dosa. Ini yang minum para sahabat. Sampai detik ini sumur itu masih ada. Betapa banyak pahala yang diperoleh oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij, beliau mengingatkan mereka, tidakkah kalian ingat, akulah orang yang membebaskan sumur ketika orang Madinah ini kehausan. Otaknya dangkal orang Khawarij ini. Akhirnya Sayyiduna Utsman dibunuh. Gak ada air minum yang masuk ke rumahnya Utsman, sampai kehausan Utsman ini. Ada yang berusaha ngasih logistik ke rumahnya Sayyiduna Utsman, yaitu istri Nabi, namanya Sofia. Baik orang, luar biasa. Sofia binti Huyai bin Akhtab, dulu agamanya Yahudi, masuk Islam, dinikahi Nabi, dan luar biasa, sejarahnya luar biasa ini Sofia. Ngasih minum, dikasihkan khalifah. Khalifah padahal ini yang membebaskan sumur di kota Madinah ketika kekeringan. Dan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman tidak ada orang Madinah, itu orang Kufah, orang Mesir. Kena provokasi dari Abdullah bin Sabah. Ini bibit-bibit kerusakan pertama kali di antara yang mengepung Sayyiduna Utsman bin Affan. Padahal beliau ini yang membebaskan kaum muslimin dari kehausan. Ya, diberi pahala luar biasa. Nah, Ramadan ini harus menumbuhkan kepekaan sosial dalam diri kita. Kemudian nomor berapa ini? 4 tadi ya. Sekarang nomor 5.
Ramadan mengajarkan kepada kita at-taubah wal istighfar. Ramadan mengajarkan kepada kita taubat dan istighfar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa puasa Ramadan karena satu iman, dua mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis dikatakan kullallailah, setiap malam, setiap hari Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka di bulan Ramadan. Setiap malam Allah membebaskan. Makanya di antara doa-doa di bulan Ramadan itu begini, Pak. Allahumma a'tik nafsi minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Karena setiap malam Allah ini membebaskan hambanya. Sekarang maksiat, donga lagi, berdoa lagi. Begitulah. Setiap malam Allah ingin membebaskan anak Adam ini dari api neraka. Ini di bulan Ramadan ini. Ada pun hadis yang mengatakan pertama apa sih? Kan ada hadis yang 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu. 10 pertama apa? Rahmat. 10 kedua ampunan. 10 ketiga itkun minan nar, bebas dari neraka. Yang benar semuanya 1 bulan penuh itu ya maghfirah, ya rahmat, ya itkun minan nar. Per malam, bukan per 10 malam. Per malam dan tiga-tiganya itu ada. Makanya perhatikan. Man adraka Ramadan thumman salakha. Kata Nabi, wailun. Kata Nabi, rohima anfu abdin, merugi, celaka. Man adraka Ramadan thumman salakha, celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan. Thumman salakha, sampai Ramadan itu pergi. Walam yughfar lahu, tapi belum diampuni Allah. Ini orang yang celaka karena hal yang mudah kok nggak bisa begitu. Bahkan dikasih syarat cuma adrok. Dikasih syarat dalam hadis ini, barang siapa jumpai Ramadan. Seakan-akan seandainya kok jumpai tok. Saking gede ini Ramadan sampai jumpai tok mesti sepuro. Saking mudahnya cari apa? Ampunan. Kok ini ada orang Ramadan selesai sampai Ramadan pergi, dosanya belum diampuni Allah. Celaka. Kenapa kok celaka? Karena Allah Subhanahu wa taala tiap malam membebaskan kita dari api neraka. Kita nggak tahu kalau nggak ngaji kayak gini. Makanya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat dalil yang lain. Man qama lailatal qadri, barang siapa berdiri ibadah di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya lalu. Ada lagi, man qama Ramadan, bukan man shoma loh ya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berdiri salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang lalu. Saking mudahnya. Nah, kok ada orang Ramadan usai kok durung diampuni Allah, celaka bener gitu. Bahkan di hadis tadi, barang siapa jumpa dengan Ramadan. Nabi gak ngomong gini, barang siapa yang jumpa Ramadan, sholat di dalamnya, ini enggak. Dikasih lafaz yang sederhana, barang siapa yang jumpa dengan Ramadan. Terus Ramadan selesai kok gak diampuni, ini celaka. Seakan-akan karena saking banyaknya ya bonus-bonus kebaikan yang diberikan, kok gak dapat itu. Berarti ini benar-benar orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah di bulan apa? Ramadan. Tobat dan istighfar ini penting, Pak. Khairud doa al istighfar. Sebagus-bagusnya doa adalah istighfar. Minta ampun sama Allah. Dan ini bola balik saya sampaikan di Masjid Jami' Makkah yang kita cintai. Istighfar. Ya, istighfar ini khairud doa. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena melakukan kesalahan, yang dilakukan Nabi Adam adalah berdoa. Tahu doanya bagaimana? Bukan kok ya Allah kembalikan aku ke surga. Tidak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam sudah mengakui dosanya, Allah angkat jadi nabi, Allah janjikan masuk surga. Nabi Yunus ditelan ikan paus, betul? Kegelapan di atas kegelapan.
Wa nada fil dhulumat. Nabi Yunus menyeru kepada Allah di kegelapan. Karena pakai lafaz jamak dhulumat, gelap. Pertama, gelapnya perut ikan paus. 2, kegelapan malam. Ini malam hari itu. Betul? Ketiga, kegelapan apa? Samudra. Peteng dedet. Kak ketok apa? Makanya di lafadznya di Al-Quran wanada fidzulumat, pakai lafadz jamak. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus berdoa di kegelapan. Tahu nggak yang dipakai doanya Nabi Yunus? Ngakui dosa, istighfar, la ilaha illa anta, tauhid, gitu? Subhanaka, mensucikan Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Di situ para ulama menyimpulkan, kalau kamu kena musibah, lakukan 3 hal ini. Melalui kisahnya Nabi Yunus tadi, para ulama mengambil istimbat. Kalau kamu diuji Allah dengan musibah yang dahsyat, cara keluar dari musibah itu 3. 1, la ilaha illa anta, perbaiki tauhidmu. Mintalah hanya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Yakinlah bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan kau dari musibah ini kecuali Allah. Itu yang dilakukan Nabi Yunus. Makanya yang pertama, la ilaha illa anta. Bertawasul dengan tauhid. Ini dalil bolehnya bertawasul dengan tauhid. Setelah itu beliau bertasbih. Makanya kata Imam Syafi'i, sebagus-bagusnya orang yang diberi musibah adalah memperbanyak tasbih. Diambil dari ucapannya siapa tadi? Nabi Yunus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, bertasbih memuji Allah. Yang nomor 3 ini apa? Iktirafud dzunub, mengakui dosa. Inni kuntu minadz dzalimin. Maka kata Nabi, barang siapa seorang hamba berdoa dengan doanya Nabi Yunus sampai kepepet darurat, jaluk tulung gak ono sing iso nulung. Ya, pintu-pintu dunia tertutup rapat. Ingat ada doa ini. Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba berdoa dengan doanya Yunus kecuali Allah kabulkan doanya. Hafalkan ini. La ilaha illa anta. Terus subhanaka. Terus inni kuntu minadz dzalimin. Hafalkan. Makanya di dalam Al-Quran diteruskan wa najainahu minal gham. Maka kami selamatkan Yunus dari kedukaan. Ketika Nabi Yunus, sampai lihatlah doanya Nabi Yunus, enggak ono ngomong ini. Ya Allah, sampai keluarkan aku dari perutnya ikan paus. Bahkan musibahnya enggak disebut. Gini mboten? Sampai nenek kena musibah lah, fokus nang musibah. Betul apa enggak? Gini mboten? Anak sampean loro, ya Allah, anakku sembuh, ya Allah, anakku terus anake musibah sing diungkit-ungkit. Nabi Yunus sudah perbaiki tauhid. Kedua, memperbanyak tasbih. Nomor 3, mengakui dosa. Kenapa? Tidaklah terjadi musibah kecuali karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Orang itu kalau memahami konsep ini akan berdamai dengan dirinya. Gak gampang nyalakan orang. Ustaz, istriku sekarang gak nurut, istriku nakal, istriku gini-gini. Ada yang salah mas dengan dirimu mas. Tidaklah itu datang kecuali musibah, kecuali karena dosa yang kita lakukan. Seorang salah berkata, aku dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Maka aku jumpai pengaruh kemaksiatan itu ada perangai buruk pada istriku dan kuda tunggangan. Ustaz, berarti mobilku mau gak mau kok bisa dikarenakan dosa? Iya bisa jadi. Bahkan tikus masuk rumahmu tidaklah terjadi kecuali karena dosa yang kamu lakukan. Makanya kita ini kalau kena musibah segera merapat kepada Allah. Apapun musibahmu, itu masalahnya adalah dirimu dengan Allah. Kalau engkau datangi Allah di malam hari, bertobat kepadanya, Allah akan selesaikan urusan. Masih ingat toh? Kisah orang datang ke Hasan al-Basri, masih ingat? Sering saya sampaikan.
Saya ulang-ulangi terus dan saya nggak bosan. Meskipun panjenengan nggak tahu bosan apa enggak. Ada 3 orang datang ke Hasan al-Basri. Wahai gurunda, sesungguhnya hujan lama tidak turun sehingga tanaman-tanaman kami gersang. Hewan-hewan ternak kami kehausan. Berikan wasiatmu wahai gurunda. Kata Hasan al-Basri, irji fastaghfir. Pulanglah, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah, beristighfarlah. Pulang nih orang. Datang orang nomor 2. Wahai guru kami, sesungguhnya telah lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepada kami. Sedangkan kami ingin masa tua kami ada anak yang akan merawat kami. Sampai detik ini kami belum punya anak. Tolong berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat Allah. Pulanglah, perbanyaklah istighfar, akuilah dosa-dosa. Minta ampun sama Allah. Datang orang nomor 3. Wahai gurunda, sesungguhnya telah lama Allah memberikan kemalangan, kefakiran, kemelaratan, ketidaknyamanan hidup. Telah lama kami dilanda kemalangan, kefakiran. Belum Allah angkat-angkat juga. Berikan wasiatmu wahai gurunda agar musibah ini diangkat oleh Allah. Ulanglah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah. Datang orang nomor 4. Wahai gurunda, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Terjadi paceklik, gagal panen. Berikan wasiatmu. Hasan al-Basri berkata, ulanglah, perbanyak beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Hal ini membuat muridnya Hasan al-Basri bertanya-tanya dan mengatakan, wahai guru kami, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Yang pertama, hujan lama tidak turun. Yang kedua, ditimpa kemalangan, kemelaratan, kesulitan hidup. Yang ketiga, gak punya anak. Yang keempat, gagal panen. Apa hubungannya hujan gak turun dengan minta ampun? Apa hubungannya hujan gak turun dengan mengakui dosa? Apa hubungannya gak punya anak dengan istighfar? Apa hubungannya kemalangan hidup, kemelaratan, kefakiran dengan istighfar? Apa hubungannya gagal panen dengan istighfar? Hasan al-Basri mengatakan, bacalah surat Nuh ayat berapa? 9, 10, 11, 12 kurang lebih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Kalau kalian mau beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang banyak. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kepadamu kebun-kebun yang rindang dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pertanyaan saya, 4 hal tadi itu terjawab enggak di ayat ini? Terjawab enggak? Yo jawaban enggak, aku nek semangat. Terjawab enggak? Ya. Padahal durung njaluk apa-apa, mek ngakui dosa tok. Coba zaman saiki datang ke kiai, ke ustaz-ustaz, aku gak doyan iki pitungane. Oh, banyak Mas, 1. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. 2. Rabbi habli minas sholihin. 3. Apa meneh? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, akeh itu. Terus sampean kudu tahajud ping 40 dina. Sampean kudu mangan iki konsumsi tuh. Hasan al-Basri ndak? Jaluk sepuro nang Allah. Jaluk sepuro nang Allah. Simpel saja. Lah, Ramadan ini ngajari itu. Makanya pada 10 malam terakhir Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Masih ingat? Gimana doanya? Allahumma innaka afuwun, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh, kalau sendiri ya fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau lah al-afu, engkau lah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau senang dengan pemaafan. Terus fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Itu lafaz mirip dengan lafaz Allahumma innaka antal ghafur tuhibbul ghufran faghfirli. Mirip tapi beda. Beda antara maghfirah dengan afwu. Makanya doa yang diajari Nabi bukan begini, Allahumma innaka antal ghafur
tuhibbul maghfirah faghfirli. Kan enggak gitu kan? Tapi gimana tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa perbedaannya maghfirah sama afu? Sudah sering saya sampaikan, kalau maghfirah itu ya diampuni. Tapi catatannya masih ada. Tapi kalau afu ya diampuni plus catatannya itu dihapus. Dan orang masuk surga itu ada 3. Orang masuk surga itu ada 3, Pak. Kira-kira sampean mau yang kelas mana ini? Orang masuk surga ada 3. Yang pertama, orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini tingkatan yang paling top. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Syaratnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membuat judul dalam kitab Tauhid. Judulnya seperti ini. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisab atau adab. Barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Merealisasikan tauhid dan konsekuensi tauhid. Real berarti sejati, benar-benar terapkan tauhid dan konsekuensinya. Gak pakai adab, gak pakai hisab, langsung masuk. Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang nomor 2 masuk surga pakai hisab. Tapi hisab yang ringan. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Lah hisab yang mudah itu gak ditanyai. Karena kalau sudah ditanya pasti kena azab. Manukisal hisab faqad udzib. Siapa yang disidang ditanyai hisab, kena azab dia. Akhirnya Siti Aisyah penasaran. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, katanya orang kalau sudah ditanyai hisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah ya Rasulullah? Kata Nabi, hisab mudah itu enggak ditanyai. Cuma al-ard dipaparkan saja. Nih kamu dulu melakukan dosa A, dosa B. Di dunia aku tutupi, di akhirat aku ampuni. Gak ditakoni. Mek diodono salahe. Iso nomor loro iki alhamdulillah wis. Hisaban apa? Yasiro. Tapi sing ono catetane, Mas. Catetane gak ilang. Awakmu iya tak sepuro, tapi ono apa jenenge istilah saiki? Jejak digitalnya ada nih. Awam dulu ngelakoni ini di dunia tak tutupi, di akhirat tak ampuni. Gak pakai ditakoni. Wis lumayan itu, alhamdulillah bener itu. Sing nomor 3 masuk surga, tapi pakai hisab. Dan hisabnya hisab yang asira, hisab yang sulit. Dan ini ditanya. Dan kalau sudah kena tanya, pasti kena azab. Berarti mampir dulu ini. Ya dia masuk surga, tapi mampir dulu ini. Kalau udah ditanya, kenapa, bagaimana, kena dia. Hisab sulit, kena azab. Tapi tetap selama dia bertauhid, Allah apa? Allah maaf, Allah kasih syafaat. Karena diterangkan dalam sebuah riwayat, nanti ketika seluruh prahara akhir zaman usai, hisab sudah, mizan sudah, sirat sudah, telaga Nabi sudah, syafaat Rasul sudah, syafaat Quran sudah, syafaat puasa sudah, seluruh syafaat sudah usai. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ahli neraka sudah putus asa. Di saat itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang syafaatku. Maka Allah mengambil ahli neraka dengan genggamannya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Maka orang-orang itu sudah umtuhisu, sudah jadi arang, sudah gosong, sudah perang. Maka ditaruhlah mereka ini di sungai surga. Maka muncullah manusia baru, yang ganteng-ganteng, yang rupawan, yang ayu-ayu, cantik jelita. Setelah itu dikasih stempel di apanya? Lehernya. Terus Allah katakan kepada mereka, udkhulu ilal jannah, masuklah ke surga.
rombongan terakhir masuk surga. Ini yang nomor 3 tadi itu. Ya, rombongan terakhir masuk surga ini. Ya masuk surga tapi dihisab sulit, kena azab. Ahli surga berkata, haula'i utaqaur rahman. Mereka ini orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Bi ghairi amalin amilu, tanpa amal yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja dulu di dunia mereka enggak melakukan kesyirikan. Ditolong sama Allah. Nah ini yang Ramadan ini untuk menghapuskan dosa. File-filenya biar hilang semuanya itu. File-file kejahatan zaman dulu kita ini. Cara menghapusnya Allah kirim Ramadan ini. Makanya malam Lailatul Qadar itu Pak, sampai yang serius Pak. Dari 1 Ramadan sampai akhir. Terutama 10 terakhir. Ciri-cirinya bagaimana Ustaz? Terus gak usah bingung masalah ciri-ciri. Meskipun ciri-cirinya sampai gak sholat ya padha wae. Yang penting malam selikur, ya malam siji ya. Wabil khusus malam selikur sampai 30, sampai sholat malam, sampai sholat isya berjamaah, sampai baca Quran, otomatis sampai yang dapat malam Lailatul Qadar. Otomatis. Meskipun gak usah nginceng setiap pagi ini, srengenge iki saiki redup, gak usah wis, sampean gak usah bingung-bingung. Sing penting malam selikur sampai malam 30, apalagi 1 sampai 30, sampai ibadah serius berdiri. Bahkan para ulama menjelaskan, ya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berdiri di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya yang lalu. Itu salat Isya masuk. Jadi jenengan pada malam itu salat Isya berjamaah sudah terkategorikan panjenengan berdiri di malam Lailatul Qadar. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Bukan sama loh. Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Bukan setara. Ini mendolimi haknya malam Lailatul Qadar ini. Bukan setara tapi apa? Lebih bagus. Makanya kata Rasulullah, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini hamba Allah yang paling belakang datangnya, paling terakhir, mepet kiamat. Al-awwalun, tapi di akhirat yang paling pertama masuk surga. Kita ini yang paling datangnya belakangan, di akhirat yang paling pertama masuk surga. Kenapa? Karena umat ini dikasih Allah bulan Ramadan menghancurkan file-file yang rusak tadi itu loh. Sehingga bersih kita ini. Ya. Karena kita punya malam Lailatul Qadar. Umat Islam, umat terdahulu 900 tahun, 700 tahun kan gitu ya umatnya. Umatnya apa? Umurnya. Umat Islam kurang lebih 60, 70, 80 swangel. Betul toh? Kenapa? Itu pun 60 lah dipotong masa belum balik. 15 tahun atau 12 tahun, tinggal 50 tahun. 50 tahun dikurangi main Facebook, main TikTok, main tambah entek. Tinggal 40 tahun. Tapi kita punya malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun, betul? Kalau kita dalam hidup kita ini dapat 40 kali ibadah di malam Qadar, berarti 40 kali, anggaplah 40 tahun wis ndek-ndekan aja lah. 40 tahun nih, kali 80, berapa? Aja susu hitunganmu. 8 kali 4 berapa? 32, betul? Berarti 3200 tahun. Itu lebih bagus loh, bukan sama loh. Lebih bagus daripada itu dibuat 40 tahun. Apalagi kalau umurnya panjang. Itu makanya ini kesempatan emas, jangan disia-siakan. Makanya kenapa Nabi kok berkata, celaka seorang hamba kedatangan bulan Ramadan pergi kok dosanya belum diampuni, celaka. Karena Allah persiapkan dengan detil semua hal yang bisa menghancurkan dosa-dosa kita. Berangkat ke masjid wudu menghancurkan dosa. Sholat malam menghancurkan dosa. Qiyamul lail menghancurkan dosa. Puasa menghancurkan dosa. Loh kok metu kok sih dosanya kayak ini, celaka kata. Kita Ramadan ngajarkan kita nomor berapa ini? Nomor 5 ya. At-taubah wal istighfar. Nomor 6, al-istighlalil waqt. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini ojo sering kumpul-kumpul, Pak. Nek kumpul taklim gak apa-apa. Nek kumpul wong telu wis belayar ngomong sing aneh-aneh. Wis ya wis kurane ngaji wis. Ngaji saiki. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus pelit waktu. Ramadan ngajari kita untuk disiplin waktu.
Karena memang Ramadan beda Pak, terus terang aja. Biasanya kita kalau ada adzan kadang-kadang timbul perasaan, oh masih lama kok komatnya kan. Kan masih ada perasaan kayak gitu tuh. Tapi kalau Ramadan tidak, langsung ke masjid udah. Bismillah. Kita antara kata Nabi nih, bainal adzani wal iqamah. Ya, ad-da'watu bainal adzani wal iqamah la turad. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak ditolak Allah. Apalagi dengar adzan selesai sampai sholat 2 rakaat. Pertama waktunya sudah mustajabah, betul? Plus sampai sholat 2 rakaat, sampai sujud, betul? Betul apa enggak? Waktu sujud sampai doa. Berarti sampai mengumpulkan berapa waktu mustajabah? Berapa? 1 antara adzan dan iqamah, 2 sedang sujud, 3 Ramadan, 4 puasa. Betul? Jadi harus pelit waktu. Pelit dalam artian disiplin waktu. Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Nomor 7. Al-musawatu wal adala bainan nas. Ramadan mengajarkan kepada kita persamaan dan keadilan sesama manusia. Enggak ada soft pertama terawih kudu sing kulit putih dak ono. Semua boleh, kulit hitam, kulit hijau, enggak ada kulit hijau ya. Kulit kuning, kulit putih boleh semuanya. Islam puasa mengajarkan persamaan derajat. Yang jenderal boleh nggak puasa? Nggak ada. Mau jenderal mau presiden wajib puasa, wajib nggak makan. Jadi Ramadan mengajarkan kesetaraan, keadilan. Terus nomor berapa? Nomor 8. Mengajarkan al-muhafadzah ala qiraatil Quran wa shalawatil jamaah. Ramadan mengajarkan kita menjaga betul bacaan Quran plus menjaga sholat 5 waktu kita. Kita sekarang kan alhamdulillah dengan Ramadan kan dimudahkan sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah demikian. Karena apa? Pintu jelek ditutup, pintu baik dibuka lebar-lebar. Sehingga niat untuk sholat jamaah itu lebih kuat daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka kebaikan gini ini pelajaran dari Ramadan harus kita teruskan di luar bulan Ramadan. Terus nomor berapa sekarang? Terakhir, karena waktunya sudah mepet. Al-intisar alan nafsi al-ammaru bisu. Ya, menahan diri dari hawa nafsu. Ramadan ngajarkan kita untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu. Sing biasa rokokan, nek poso iso gak rokokan. Padahal biasa iku nek gak poso. Jam 6 pagi sampai maghrib itu bisa 3 bungkus. Tapi 11 gak rokokan. Nah, harusnya ini dimanfaatkan untuk melatih diri untuk bisa terbebas dari hawa nafsu. Ya, yang biasanya makannya banyak, nah ini diajari menahan hawa nafsu. Dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas maghribnya jam berapa? 5:30 gitu. 5:30. 5:30 kurang lebih ya. Kita tutup sampai di sini karena butuh teknis untuk persiapan buka Ramadan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.